Halo Warta Bicara, Cacan hadir lagi dengan diskusi bersama teman-teman dari Perada, Perhimpunan Pemuda Hindu untuk Kalimantan Tengah dan seluruh Indonesia. Ya. Ada Mas Nando, ada Mas Yoga. Apa kabar? Baik. Oke. Pertanyaan pertama, Perada ini apa dan seperti apa di Kalimantan Tengah? Mas Yoga, Mas Nando silahkan. Perada di Kalimantan Tengah itu perlu kami jelaskan, Perada itu adalah salah satu organisasi kepemudaan Hindu yang ada di Kalimantan Tengah dan di pusat, satu-satunya organisasi kepemudaan Hindu. Jadi untuk di tingkat pusat itu disebut DPN dan di tingkat provinsi itu DPP, Dewan Pimpinan Provinsi. Saya sendiri selaku ketua di Dewan Pimpinan Provinsi dan Bung Yoga selaku ketua DPK, Dewan Pimpinan Kota. Oke, berarti ada yang provinsi, ada yang kota ya? Iya, kota kabupaten. Mas Yoga yang kota? Iya. Oke. Mas Nando, ini kan Perada ini adalah organisasi ya, artinya buat teman-teman pemuda Hindu ya, betul. Dan ini tuh kiprahnya apa yang dilakukan di Kalimantan Tengah? Nanti juga di kota boleh saya tanya ya. Untuk kiprah Perada di Kalimantan Tengah khususnya di kalangan pemuda Hindu, kalau Perada ini adalah basicnya adalah untuk menciptakan kader-kader pemimpin muda Hindu. Nah, itu yang kita lakukan di Kalimantan Tengah, khususnya kader-kader muda Hindu, di mana kita berkegiatan. Kita biasanya membuat kegiatan yaitu yang disebut dengan Pakemda, pelatihan kepemimpinan daerah. Jadi salah satu goal kita adalah mencetak kader-kader pemimpin. Kalau di kota sendiri Mas Yoga gimana? Kegiatan atau kiprah yang dilakukan? Untuk sejauh ini mungkin kayak kami masih membantu-bantu kayak di pura mungkin, atau kayak sebelum kayak ada purnama gitu, Galungan Kuningan Nyepi, kami turun tangan, ikut juga membantu umat-umat Hindu yang ada di kota Palangkaraya. Ini saya ingin bertanya, ada dua Hindu sebenarnya, dua Hindu Bali dan juga Hindu Kaharingan ya, begitu bahasa mudah. Apakah ini juga tergabung teman-teman di dalamnya, teman-teman Hindu Kaharingan? Kebetulan saya sendiri Hindu Kaharingan. Ya, kalau bicara Hindu dia universal. Nah, kembali di Kalimantan Tengah ini karena sejarahnya adalah mengulik sedikit, ada sejarah integrasi. Ya, masyarakat Kaharingan yang dulunya kepercayaan. Lalu karena kita berdiri di NKRI yang harus mempunyai payung hukum, sehingga pada waktu itu tahun 1980 orang tua kita, para sesepuh melakukan rapat, terus juga melalui ritual-ritual juga mohon petunjuk kepada leluhur di mana cocok berintegrasi. Ternyata dengan Hindu lah yang ada benang merahnya. Sehingga terjadilah integrasi pada tahun 1980. Dan juga dirasakanlah oleh kalangan kita muda, ya khususnya yang masih Hindu Kaharingan, orang Dayak. Berarti ini adalah bentuk kolaborasi teman-teman muda di bawah Perada untuk sebenarnya itu lebih kepada membangun personal leadership, organisasi dan kebersamaan ya. Berarti karena memang kalau anak muda, teman-teman muda tuh tidak ada payung atau organisasi itu biasanya suka aku kemana, bikin apa. Leadershipnya tuh nggak tahu dilarikan kemana gitu. Kerjasamanya tidak tahu diarahkan kemana. Kalau bicara masalah Tipmas, situasi keamanan ketertiban masyarakat gitu. Ini kan teman-teman Perada pasti urusannya sama anak muda ya. Nah, ini gimana caranya untuk merangkul, mengajak teman-teman untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat gitu? Pada saat kapan? Atau setiap saatkah? Atau pada saat hal khusus saja atau seperti apa? Untuk sistem Tipmas, khususnya dari kami Perada kalangan pemuda Hindu, seyogianya kita juga berpartisipasi itu dalam event-event tertentu, hari-hari besar. Misalkan seperti kemarin kita menjelang Natal dan Tahun Baru,
pemuda Hindu Pradah ikut terlibat bersama kawan-kawan lintas iman yang kita sebut lintas iman. Artinya ada teman-teman Muslim, Kristen, Katolik. Iya. Sehingga waktu itu kita bersama-sama ikut mengamankan. Kolaborasi aja sebenarnya ya. Ya, kolaborasi. Nah kalau di kota sendiri, saya mau nanya nih, anggotanya seberapa banyak, berapa banyak yang aktif, seperti apa? Nah untuk di kota sendiri ini masih nggak terlalu banyak, mungkin 30-an. 30-an. Iya. Pengurusnya, Iya. anggotanya juga udah termasuk di dalamnya. Iya. Oke, kalau di provinsi sendiri? Kalau provinsi sendiri itu masih kalau pengurus kita pengurus itu kurang lebih 30 orang. Itu hanya pengurus saja. Oke. Nah, lalu di mana tempat pengkaderannya adalah di kabupaten kota, sehingga kita di provinsi itu hanya pengurus. Oke. Ya, sehingga siapapun kalangan muda yang usianya sudah usia muda, dia boleh bergabung ke Prada. Oke, ini apakah saya nih seorang Hindu, mamanya saya mau ikut, itu diajak atau saya bisa ikut bergabung atau bagaimana? Kalau sistem rekrutnya itu kadang bisa diajak, ada juga yang karena kemauannya sendiri, ada juga karena masing-masing. Ada iya. juga yang memang cuma ikut waktu kita misalkan membuat kegiatan, baru mau ikut kegiatan seperti itu. Oh oke. Ini kan berarti ada kota dan provinsi. Berarti teman-teman di daerah 14 kabupaten kota semua ada ketuanya ya? Astungkara kita Prada ada ya? 14 kabupaten kota. Oke. Berarti pengurus provinsi itu diambil dari masing-masing kota dan kabupaten ya? Nah, yang domisilinya sebagian besar di Kota Palangkaraya. Itu untuk yang Pengurus provinsi. provinsi, Oke. ya. Kegiatannya di daerah kan pasti ada ya. Nah di nasional seperti apa? Apakah juga ada ikut kolaborasi atau kegiatan lain gitu? Kalau di nasional, kemarin kita ada beberapa kali yang sudah berangkat. Kemarin ada di Bali, kita melakukan ikut kegiatan advokasi pemuda Hindu. Kita ada di Bali. Terus yang terakhir ini baru-baru juga kita rapat kerja nasional di Jakarta. Mungkin kegiatan-kegiatan selanjutnya juga biasanya itu yang mengatur kegiatan di pusat itu kan pusat. Oke. Jadi kami di daerah ini hanya menunggu kalau ada Arahan, kegiatan ya. pusat ya kita ikuti. Oke. Tetapi kalau untuk di Kalimantan Tengahnya sendiri kita punya agenda dan program juga tersendiri yang tetap juga kami sampaikan ke Pusat ya? pusat. Nah kegiatannya sendiri gimana? Saya ke kota dulu ya. Iya. Teman-teman di kota kabupaten pasti akan kurang lebih sama gitu. Iya. Aktivitas kegiatannya apa yang dilakukan tim Prada kota dan kabupaten biasanya? Ya mungkin kayak dialog gitu, dialog kepemudaan atau kayak pengabdian, kayak ramah tamah sesama pemuda Hindu. Oke. Apalagi kegiatan sosial atau lainnya ikut bergabung juga atau tidak? Ikut kayak biasa ada kayak kerja bakti atau sosialisasi. Kayak di pura-pura gitu membersihkan suatu tempat ibadah atau di pemakaman yang umat Hindu di kilometer 2,5. Oh ikut bergabung juga ya Iya, di sana ya. Berarti ini programnya sama dong antara teman-teman di kota Iya. sama kabupaten sama ya? Nah, kalau kita khususnya di provinsinya karena kota ini kan wilayahnya di satu dan provinsi, biasanya kita join, Oh, oke. join kota, sehingga kegiatan-kegiatan provinsi kami libatkan kawan-kawan yang kota. Oke. Kemarin kayak kegiatan kita melaksanakan kegiatan sosial, membagi sembako Iya. untuk korban bencana kebakaran di Mendawa itu. Kami gabung juga dengan kawan-kawan lintas iman yang kita inisiasi bersama-sama. Waktu itu ternyata Pak Kapolda mendukung kita untuk bersama-sama kita libatkan juga kawan-kawan dari DPK Kota untuk terjun bersama. Oke. Nah ini tadi bicara tentang kolaborasi ya dengan pemerintah, dengan kepolisian juga gitu. Ini kolaborasinya seperti apa yang dibangun? Hanya bentuk dukungan kah, atau ada sumbangan kah, atau ada kegiatan bersama kah gitu? Karena kan kita ada Polri, ada TNI, ada pemerintah daerah gitu, dan juga ada tokoh masyarakat. Nah ini kolaborasi di antara semuanya apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Kalau yang sudah dilakukan sejauh ini tadi seperti kita kegiatan sosial tadi itu salah satunya, dan juga bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama kita melaksanakan Nataru kemarin. Dan juga di saat Idul Fitri pun kita melakukan hal yang sama, bagaimana kita yang non muslim ya sama-sama untuk mengamankan dan juga
ini yang kami mau lakukan juga bersama kawan-kawan lintas iman itu, pemuda lintas iman. Kita mau baksos di rumah-rumah ibadah. Jadi gantian, ini misalkan di gereja, di Balai Basarah, pura, di situ di masjid. Jadi bergantian. Oke. Titik-titiknya. Ini kan berarti lebih banyak dengan Polri dan juga TNI ya bergabung ya. Kalau dengan pemerintah daerah gimana? Kalau dengan pemerintah daerah Dilibatkan atau? Kalau sejauh ini kita dari kalangan pemuda masih belum ada kegiatan Mas kalau bersama dengan pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah sejauh ini untuk kami Prada cukup bagus, mendukung, sportif. Kemarin kita membuat suatu kegiatan yaitu moderasi beragama untuk tingkat kepemudaan. Sungkala Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan Rem waktu itu ya masih belum Pangdam hadir juga bersama kita di dalam kegiatan itu. Itu salah satu wujud dukungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada organisasi kepemudaan khususnya kami di Prada. Oke. Rutin kegiatannya sebenarnya apa saja? Selain tadi kan ada pelatihan tentang kepemimpinan, tentang lingkungan gitu. Ya. Ada program mingguan tidak atau bulanan yang memang dilaksanakan untuk seperti maintenance anggota bahasanya kayak gitu. Kalau untuk bulanannya kita lebih ke rapat ya, evaluasi. Habis itu dalam selain kita melakukan rapat, kita lakukan biar bisa berkumpul itu melakukan baksos. Nah itu salah satunya, karena kalau kita sambil berkegiatan, bersosial, berinteraksi kan nggak kaku, sambil diskusi kan, bonding rapat, ya, duduk di meja ngopi kan sudah selesai kopinya pulang. Tidak ada sensasi pertemanan ya bahasanya. Oke, berarti kegiatannya adalah memang rutin ada di bulanan juga. Karena kadang kalau organisasi tidak di maintenance itu tuh menghilang pasukan satu persatu. Oke. Selain itu kan kita juga mengagendakan kegiatan itu roadshow ke kabupaten-kabupaten. Kemarin kan kita sudah ada di Gunung Mas, ada kegiatan di Katingan. Habis itu kita ada juga di Buntok, Barito Selatan. Nah, itu salah satu komitmen kita dari Prada Provinsi untuk menjangkau kawan-kawan juga di kabupaten kota. Emang kalau untuk Kalimantan Tengah ini kan cukup luas. Selain waktu, dana juga kita butuhkan. Itu karena sekali berangkat itu lumayan, kalau 1-2 mobil kita berangkat itu operasional mesti dipikirkan ya. Organisasi boleh, tapi juga operasional dipikirkan. Karena kita itu kan di Prada itu bukan hanya kalangan mahasiswa dalamnya, rata-rata kan ada yang sudah bekerja, ada juga yang memang mahasiswa akhir, ada juga yang mahasiswa baru. Iya. Tujuannya mereka bergabung karena pengen nambah teman, nambah relasi, nambah pengalaman. Karena organisasi berpengaruh dengan bagaimana ke depan kita bekerja, ya nggak sih? Betul. Nah, kalau nggak sosial nanti introvert mulu ya nggak sih? Iya. Mas Nando, oke, ini tuh kita kan ngeliatnya banyak anak muda sekarang itu semakin berkembang dengan sosial media gitu, apapun itu yang mereka kerjakan gitu, postingan, kontenan, atau bahkan nongkrong sekalipun live di aplikasi seperti itu. Dan ini kan berarti bentuk bagaimana teman-teman Prada juga peduli kan tentang bagaimana saat ini tuh kayak menghindari hoaks, ujaran kebencian, tentang bagaimana berpromosi atau bersosialisasi sosial media yang benar gitu. Dan ini Prada juga masuk nggak ke ranah ini untuk memantau, memastikan anggota-anggota dan pengurusnya ada di situ juga gitu? Itu gimana? Kita untuk di bagian itu, bagian katakanlah IT, karena kita ada khusus bidang, wakil ketua yang khusus membidangi bagian itu. Kita juga salah satunya juga mengkampanyekan untuk agar menghindari hoax, itu salah satunya, dan juga untuk menghindari konten-konten yang sifatnya radikalisme. Bagaimana Prada sendiri hadir saat disuguhkan informasi-informasi di media sosial itu kan nggak bisa kita tepis, semua masuk. Tapi bagaimana organisasi khususnya kepemudaan ini kan bisa melakukan diskusi. Kalau kita mendapatkan konten yang sifatnya provokatif, radikalisme, ini kan tidak bisa kita langsung
telan mentah-mentah. Perlu Betul. kita diskusikan, perlu kita cari dari mana sumbernya. Iya. Nah, itu, agar tidak mudah terpancing. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Oke, berarti karena memang tantangannya anak muda sekarang itu adalah tadi ya, mudah berinformasi, mudah sharing, Iya. tapi lupa ini benar apa tidak untuk Iya, di-share. kalau dia sendiri kan nggak ngumpul di organisasi kan mungkin dia nggak ada tempat diskusinya. Betul. Dibaca sendiri ini benar ya benar, tapi kalau ada 2-3 orang atau organisasi kan banyak orang, jadi kan bisa saling bertukar Iya. pendapat. Karena tujuannya tadi organisasi adalah membuka wawasan ya kan, Iya. menjaga diri karena Betul. kita membawa bendera Iya. dan embel-embel sebuah organisasi gitu. Iya. Sebenarnya kalau mengajak anak-anak muda berorganisasi itu susah nggak sih Mas Nando? Mas Eh, kalau saya melihat ini relatif ya. Susah dan mudah ini. Nah, karena yang namanya organisasi ini seperti kepemimpinan. Iya. Kepemimpinan itu kan ada yang memang muncul alamiah. Iya. Ya, alami. Memang Bakatnya. Ya, bakatnya memang dia itu punya basicnya, leadershipnya bagus. Tetapi ada juga kalangan yang memang leadershipnya kurang, tetapi dia ingin belajar. Nah, dari situlah, dari rasa keinginan itu dia mau masuk berorganisasi seperti itu. Iya. Karena rasa keinginan. Ada juga yang memang harus diajak dulu, harus diperlihatkan, oh inilah organisasi kita, ini Prada itu. Baru dia muncul rasa ingin memperbaharui diri. Betul. Ya. Kayak apa sih organisasi, kayak apa sih Iya. jadi ketua, anggota gitu ya, pengurus ya. Iya. Susah nggak sih Mas Yoga ngajakin teman-teman buat ikut, atau mereka tuh tadi natural sendiri akan masuk gitu? Kalau di kalangan teman-teman saya sendiri itu memang mereka dari SMA-nya itu kan ada yang sebagian OSIS gitu, jadinya saya ceritakan kan Prada tuh gini kan. Nah, terus mereka lihat kegiatannya campur segala dengan Teman-teman lain ya? Ya, teman-teman lain lintas iman sebagainya. Oh, bagus nih ikut mereka. Tapi ada juga yang beberapa emang kayak gimana lah yang malas gitu. Oh, oke. Nggak bisa juga yang kita maksa yang memang sebagian yang malas. Karena ini membuka diri sebenarnya. Iya. Betul. Oke, karena kalau memang kita nyangkut terus tuh kita minim teman, nanti minim relasi, minim rezeki. Iya, betul. Oke, jadi pada prinsipnya gini, berarti Prada ini adalah memberikan payung atau wadah untuk teman-teman muda belajar bagi yang mau. Iya. gitu ya. Betul. Karena pada prinsipnya nggak bisa dipaksa tadi ya Mas ya. Iya. Oke. Ini sambil minum boleh nggak nih? Ini ada air mineral nih dari Koralin Timur, sambil minum aja nggak apa-apa. Oke. Iya. Sambil diminum sambil nggak apa-apa, sambil nanya dikit lagi. Jadi kalau kita ngeliat kan teman muda sekarang ini banyak nih yang pergaulannya tuh lumayan luas gitu. Artinya dia punya teman banyak gitu. Iya. Tapi cukup berteman saja. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin berorganisasi gitu. Ngelihat fenomena ini, teman-teman tuh ngerasa nggak sih kayak orang-orang ini mesti ditarik ke situ nih buat belajar berorganisasi, atau itu sah-sah pilihan mereka saja gitu? Kan banyak nih teman-teman kita yang kuliahan, yang Iya. SMA gitu, kayak tadi teman OSIS gitu. Menurut kamu tuh bisa nggak sih gitu ditarik buat ayo join yuk gitu, berorganisasi yuk gitu? Atau memang nunggu dirinya ngebuka dulu? Ada beberapa yang bisa emang keinginan dia mau, ada yang memang kekeh yang emang nggak mau oleh takut sibuk kan. Oleh katanya kuliah tuh beban, katanya oleh tugas ini tuh banyak, jadinya kayak dibawa beban gitu. Sebenarnya kayak saya sendiri kan masih kuliah juga, itu tuh nggak dibawa beban juga, malah asik. Kan misal kuliah masuk sore ngumpul sama teman-teman, ada yang kerjain, jadinya asik gitu, nggak monoton. Iya. Di organisasi selalu ada hal baru berarti ya Mas Ando ya? Betul. Iya. Oke. Kalau kita lihat kan teman-teman selalu akan bergaulnya dan bergabungnya bersama teman-teman lintas agama dari organisasi masing-masing ya. Iya. Kegiatan apapun itu, entah dari kampus atau dari tempat lainnya gitu. Nah, ini tuh melihat kondisi sekarang nih secara kacamatanya teman di sini, teman-teman di sini, Mas Nando, Mas Yoga gitu. Kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah ini kategorinya bagus, menyenangkan, atau sangat toleransi, atau seperti apa menurut Mas Nando, Mas Yoga? Kalau kita melihat kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah, menurut kacamata kita Prada, Kalimantan Tengah ini salah satu wilayah yang cukup rukun terkait dengan antar umat beragama ini. Jarang sekali kita mendengarkan
Konflik. Artinya masyarakat kita ini kan sudah terbiasa hidup dengan falsafah umat betang. Betul. Di mana falsafah inilah yang saya pikir menjadi pedoman masyarakat Kalimantan Tengah, bukan hanya juga masyarakat Dayak, tetapi masyarakat yang hidup tinggal di Kalimantan Tengah sepertinya sudah melakukan menjunjung tinggi falsafah umat betang itu. Toleransinya cukup tinggi berarti ya? Cukup bagus. Iya. Oke. Kita contoh aja ya, kalau di Palangkaraya itu jalan Kiring Balu ya nggak sih? Dari Iya. paling depan sana tuh ada pura gitu Iya, kan. Ada masjid, ada gereja. lagi, terus ada gereja, ada masjid lagi gitu. Iya. Itu tuh bentuk toleransi yang sangat bagus ya. Iya, Oke. betul. Di depan pura itu kan ada sempek Santa Paulus. Betul. Dekat Di situ. Jalan Tambun Bungai kan sama, Mas. Ada gereja Maranatha, ada komplek Indo Karingan Center, Oh, iya, bener. Masjid Akidah. Oh Itu iya kan bener, sederet-sederet itu. sederet. Galaksi juga sama ya? Iya. Oke, di Jalan Galaksi Raya. Ini sebuah kebanggaan sih menurut saya juga Iya. kalau melihat kondisi seperti ini. Nah tadi saya juga ada pertanyaan dan masih penasaran gitu. Kan tadi teman-teman juga terlibat ya dalam kegiatan yang lintas agama bersama teman-teman lain atau kegiatan khusus dari acara besar gitu. Iya. Teman-teman ini menawarkan diri atau diajak atau seperti apa ketika bergabung untuk membantu mengamankan gitu atau membantu menjalankan acaranya gitu, seperti apa? Untuk beberapa kegiatan, Mas lah, kita ada yang memang bukan menawarkan diri sih, Iya. lebih ke diskusi bersama, yang kita inisiasi bersama. Seperti kemarin kita bersama kawan-kawan lintas iman itu kan melakukan deklarasi Huma Betang, perdamaian Huma Betang. Ini salah satu tajuk kita kan untuk menjaga perdamaian di Indonesia. Iya. Nah itu kemarin kan kita inisiasi bersama, melihat ketua umum kita di pusat melakukan deklarasi damai, sehingga Kalimantan Tengah waktu itu kita inisiasi juga bersama kawan-kawan lintas iman melakukan hal yang sama, tetapi dengan tajuknya tetap dengan kearifan lokal, deklarasi Huma Betang. Oke. Nah itu salah satu yang kita inisiasi bersama. Dan juga kalau di event tertentu kita juga ada yang diajak, seperti kemarin untuk pengamanan Nataru ini kita viewer diajak untuk terlibat langsung. Ya kita kalau memang ada dari baik instansi TNI, Polri, pemerintah, kalau untuk kegiatan-kegiatan positif, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan, untuk gotong royong, kita selalu welcome dan membuka diri. Kita tidak pernah menutup diri, Pak. Oke. Ini kalau saya menghubungi nih bahwa kita butuh teman-teman muda gitu untuk mensupport suatu acara gitu atau kegiatan, kita kontaknya kemana sekretariatnya? Bisa langsung ke kita, ketua, Atau ke kota? ke ketua kota, Oke, atau oke. bisa melalui kan ada Sosial sosial media kita, Iya. di Instagram, Di Facebook, Instagram. iya, Instagram, Oke, Facebook, berarti Instagram, Perada, Facebook. Kota Palangkaraya? Iya. DPK. DPK Kota Palangkaraya. Perada, DPK Kota Palangkaraya, Iya. atau di Facebook juga ada ya? Iya, Kalimantan oke. Tengah ada juga DPP Perada Kalimantan Tengah. Jadi Oke. kan bisa dikontak di sosial media kita, nanti kita sambungkan Oke. kawan-kawan. Nah, Perada ini kan adalah organisasi yang berbasis nilai-nilai keagamaan ya. Artinya bagaimana teman-teman nih menerapkan nilai keagamaan, karena kan kita punya, kalau di Kristiani kita menjunjung tinggi kasih, kemudian juga tentang berbagi gitu kan. Terus sudah Muslim tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia dan Tuhan gitu, Iya. seperti itu. Nah, ini seperti apa teman-teman ini menerapkan nilai-nilai keagamaannya untuk satu organisasi ini dan juga berdampak bagi masyarakat gitu. Iya. Kalau di Hindu khususnya, kalau di Kristen itu ada kumkasih, kalau di Islam itu ada ukhuwah ya. Iya, ukhuwah Islamiyah. Dunia, Husariyah. Kalau kita kan ada tatwa masih. Kalau Iya. secara Hindu universalnya ada tatwa masih. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, saat kita menyakiti orang lain, bagaimana kalau Rasanya kita. Nah Oke. itulah salah satunya. Secara Hindu Kaharingan ada yang dinamakan penyang hinje simpe peturung humba temburak. Nah bagaimana kebersamaan itu diikat kuat. Nah itu salah satunya penyang hinje simpe peturung humba temburak. Itu salah satu juga falsafah yang kita gunakan di dalam ajaran Hindu Kaharingan yang sifatnya lokal.
Itu yang akhirnya jadi bagian bagaimana teman-teman juga sebagai pengurus itu mengarahkan teman-temannya gitu. Iya. Oke. Kalau kita melihat bagaimana kondisi sekarang nih, ada teman-teman pelajar, ada teman mahasiswa, ini kan semua berbeda pola pikirnya gitu. Tapi kadang kita nggak tahu ya, namanya juga teman muda, kebakar sedikit emosi gitu. Kan seharusnya bisa diajak menjadi agen perdamaian. Nah gini gimana? Bagaimana cara approach mendekati mereka ini untuk kenapa sih harus ribut gitu loh? Kenapa sih harus menjadi bagian dari konflik gitu? Pernah nggak menemukan kasus atau kejadian ke teman-teman muda malah jadi konflik? Terus bisa dideketin untuk supaya menghindari hal tersebut gitu? Ini relatif Mas. Untuk terkait masalah konflik ini biasanya kan terjadi ya akibat berita atau Informasi simpang siur ya? Informasi simpang siur disiram dengan kata-kata provokatif. Nah, akhirnya semakin tersulut. Nah, kalau sebuah organisasi tidak melakukan diskusi, malah terus menyulutkan apinya kebakar. Tapi bagaimana organisasi yang menjadi wadah tempat berkumpul, berpikir ini menjadi ruang diskusi dulu sebelum kita bereaksi. Artinya ada diskusi, ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita lakukan, kajian-kajian, sehingga saat kita ingin melakukan sebuah katakanlah aksi atau yang berujung nanti akan menjadi konflik, ini dapat kita hindari ya, dengan melakukan diskusi tadi. Itu peran penting sebuah organisasi mewadahi dulu diskusi ini sebelum terjadinya konflik. Berarti kalau saya adalah anggota Pradah gitu, atau saya adalah bagian mahasiswa dari Hindu gitu, saya ada masalah gitu, minta tolong ke Pradah, boleh nggak sih buat dicerahin dulu sebelum dipecahkan gitu? Boleh, sangat boleh Mas. Oh oke. Berarti open table ya bahasanya ya, membuka meja untuk diskusi ya? Ya, karena kita kan ada bidang-bidangnya, ada bidang pendidikan, bidang hukum, bidang kewirausahaan, jadi lengkap. Jadi kadang-kadang kita kan punya masalah ya, entah itu masalah keuangan, cinta, karir, dan juga apalah itu ya kan. Kalau mau, apalagi masalah sekarang tuh ada masalah tentang hubungan percintaan seperti yang lagi ramai gitu. Kadang-kadang agak malu dan takut kalau bicaranya tuh ke ranah hukum gitu atau ke bantuan hukum, ke organisasi yang terdekat itu boleh ya ke teman-teman untuk minta dibantu. Serasa boleh Mas. Oke. Ya, artinya organisasi ini kan bisa kita jadikan apa saja yang sifatnya positif. Kalau kita masuk di dalam organisasi itu lalu kita tidak mau ngapa-ngapain, ada masalah tidak kita tuang, ngapain berorganisasi? Karena organisasi ini kan menambah keluarga, menambah relasi. Kalau misalkan ini kan kota, banyak yang kuliah, bekerja itu kan dari daerah. Artinya kan keluarga, teman itu kan sangat terbatas kalau tidak bergabung di organisasi. Nah, dengan adanya organisasi ini kan seperti Mas Chan bilang urusan percintaan. Ya memang kalau urusan organisasi kan nggak ngurus percintaan. Betul. Ini itu. Tetapi kan kalau pengaruh tentang kehidupan ya. Jadi malas kuliah ya nggak sih yoga. Jadi malas kuliah, malas berteman gitu kan. Akhirnya jadi terpuruk begitu. Karena tuh ada yang tidak punya teman curhat, Mas Nando, kasihan. Iya, apalagi minggu belakang tuh ada kasus bunuh diri berkali-kali ya. Nah itu salah satu gara-gara stres sebenarnya. Itu karena dia nggak berani cerita sih menurut saya. Betul, saya dengar berita salah satunya mahasiswa itu yang ini kena teman. Oh teman. Iya. Itu pasti ada pikiran yang banyak tidak bisa bercerita, akhirnya seperti itu ya. Iya. Oke. Ada 2 kasus yang saya dengar baru itu bunuh diri. Kasusnya ya percintaan juga. Iya saya dengar. Oh my god, cinta membutakan segalanya. Iya. Yoga percintaan juga nggak nih masalah utama hidupnya? Enggak. Oke. Masalah utama adalah bagaimana organisasinya berjalan ya dan berguna buat banyak orang. Oke. Saya sih berharap ya kayak ada organisasi ini atau apapun itu, entah organisasi kampus, keagamaan, sekolah ataupun sebenarnya membawa mereka untuk membuka diri ya. Karena kadang yang seperti itu menutup diri itu jadi menyebabkan stres tinggi nggak sih Mas? Mending stres capek berkegiatan ketemu orang banyak daripada stres mikirin diri sendiri ya nggak sih? Iya. Karena saya kadang-kadang sedih tau kenapa harus stres dengan kondisi yang ada ini gitu. Betul. Oke, saya mau nanya juga nih tentang bagaimana Prada juga pasti punya program kerja.
Artinya tadi sudah dibahas banget di awal gitu. Nah, program kerja yang mungkin akan dilaksanakan ke depannya seperti apa? Atau mungkin ada inovasi baru yang ingin dilakukan? Yang kita lakukan program-program kerja kan sudah kita laksanakan, sudah kita laksanakan beberapa program kerja yang memang ada program kerja yang memang harus kita laksanakan seperti rapat kerja itu kan wajib itu, rapat kerja daerah itu sudah di tahun-tahun pertama sudah kita laksanakan, lalu kita juga akan melakukan rapat koordinasi, habis itu kegiatan pelatihan kepemimpinan, dan juga ke depan kita juga ingin berinovasi bagaimana juga kawan-kawan pemuda ini juga melek dengan situasi saat ini, bagaimana juga harus organisasi ini bukan hanya melatih kepemimpinan tetapi bagaimana juga daya bertahannya itu dengan penguatan ekonomi. Nah, itu salah satu yang kita lakukan. Kita juga melakukan sudah kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Ini ada juga kita mulai beternak. Nah, itu salah satu bentuk yang kewirausahaan ya. Iya, kewirausahaan yang kita lakukan. Terus juga kita sambil belajar juga dan kawan-kawan yang di luar bagaimana masalah digitalisasi itu juga kita pelajari supaya ini bukan cuma menciptakan kepemimpinan yang kosong, karena kalau kita menciptakan kepemimpinan harus ada pondasinya. Salah satunya kan kemampuan dalam berusaha, berbisnis. Iya, ekonomi yang menjadi fondasinya. Oke. Kalau di sini berarti ada nggak sih wadah atau bentuk tempat kerjasama dari teman-teman Prada untuk bisa praktek langsung gitu? Kan organisasi itu bisa berada di mana saja gitu. Ada nggak sih satu tempat yang memang dijadikan kayak entah itu percontohan atau tempat praktek atau tempat kerjasama gitu? Kalau sejauh ini karena kita Prada ini kan sedang mempersiapkan, Mas. Kita sudah ada mempersiapkan tempat ini yang kita targetkan tahun ini sih. Kita ada tanah yang memang sudah kita persiapkan. Itu rencananya akan kita bangun sebuah balai pertemuan. Nah, di situ nanti tempat kita melakukan praktek entah apa saja yang bisa berguna bagi kawan-kawan pemuda. Kemarin kita juga dengan ketua umum di pusat, beliau juga menyampaikan ke kita untuk melek juga di sektor perkebunan. Kemarin kayak di Lampung kan mereka fokus alpukat. Nah, kita kemarin juga ditawarkan gimana Kalteng mau nggak kita berkebun alpukat untuk supaya punya kemampuan berkebun dan juga berusaha ya jadinya. Oke. Nah, ini pernah nggak sih Mas Nando, Mas Yoga itu menemukan satu kasus, maksudnya tuh kejadian atau apapun gitu ketika sedang berorganisasi itu unik, ini tuh menarik dan itu tuh kayak bakal dikenang gitu? Pernah nggak sih menemukan itu? Enggak, kerja bareng atau apa sama teman lain atau kegiatan apa yang memorable banget gitu selama berorganisasi? Nah, titik kalau kami puncak serunya itu biasa tuh saat mau kegiatan. Jadi di sebuah kepanitiaan itu yang di bidang sekretariat atau gimana lah, ya kurang lebih sekretariat yang ngurus surat-surat itu biasa lembur. Lembur sampai pagi. Dari malam, misal dari jam 8 nih kumpul. Jadi sampai jam 2, jam 3, jam 4 menyelesaikan tugas untuk kegiatan itu. Jadinya lembur tuh ngotek-ngotek laptop, bikin surat, nyebarin. Ya disitulah titik serunya menurut saya. Iya. Karena organisasi ini kan Mas selalu menciptakan momen di setiap waktunya. Jadi kan biasanya kita itu kan penatnya ada yang dengan aktivitas masing-masing, ada urusan pekerjaan, ada yang kampus, yang kuliah, gitu ya. Keluarga, yang sudah cinta, yang sudah nikah kan urusan keluarga. Tetapi saat kita kumpul di organisasi itu kan jadinya ini waktu kita ada kegiatan ngumpul, ini salah satu momennya, the best momennya lah. Oke. Nah, ini berarti momen ini tuh nggak didapetin ketika kamu nggak ikut organisasi. Iya. Kalau fokusnya kerja kan kantor terus. Kalau nggak berorganisasi kan nggak ngumpul-ngumpul. Betul. Pulang kerja gitu bosan aja. jadinya. Iya, Ya, siklusnya. Kuliah nongkrong pulang gitu. Iya. Itu kan kayak membosankan ya.
Oke, ada nggak sih pesan buat teman-teman masyarakat di Kalimantan Tengah, apalagi buat generasi muda? Mau siapa dulu nih, Mas Yoga atau Mas Nando? Semoga Mas Yoga, pesannya nih, ya banyak dong. Ya, pesannya dari saya mungkin untuk teman-teman yang Hindu, mahasiswa Hindu yang masih belum join Perda bisa join, karena di Perda itu dapat ilmu baru. Ilmu baru yang maksud saya bilang itu mungkin misal dia kayak introvert bisa kurang paham atau gimana skillnya, nanti kita kembangkan di Perda, kita bantu apa yang dia bisa, kita ulik, kita kembangkan skillnya. Misal dia kayak jago desain atau gimana, nah di situ kita buka kayak usaha dana. Kayak kami kemarin hampir membuat kayak jasa-jasa ngedit. Kan kegiatan teman-teman ini tuh banyak banget ya, apalagi Iya. yang bersifat seni dan kreativitas banyak Betul, banget Mas. ya. Ikut-ikut Betul. gabung juga berarti. Iya. Ya, Oke, apalagi Mas Yoga? ya kalau nggak kita siapa lagi untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah ini, kalau nggak berkecimpung di ikut Perada. Oke, boleh. Nanti buat diajak lagi ya. Iya. Sama ntar bisa ada yang paham dan ngerti. Organisasi itu penting buat kemajuan. Mas Nando gimana? pesan saya untuk kalangan muda di Kalimantan Tengah, mari kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, entah itu dari kalangan pemuda Kristen, Muslim, Katolik, Buddha dan lainnya. Kita harus berkumpul di dalam satu organisasi kita masing-masing. Nah itu, jangan sampai kita tidak terlibat hari ini untuk agar kita tidak menyesal di masa depan. Artinya mulai dari sekarang kita harus terlibat. Jangan menunggu nanti. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, Oke, itu. terima Kita- kasih Mas Nando, terima kasih Mas Yoga. Iya. Perhimpunan Pemuda Hindu Hindu. Betul. di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah dan juga di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah ya. Terima kasih banyak sekali udah mampir. Siap, Salam buat terima teman-teman kasih. pengurus dan juga anggotanya. Untuk kamu teman muda yang beragama Hindu khususnya, kalau pengen lebih membuka kesempatan dan membuka diri dan juga pengen belajar berorganisasi, kamu boleh hubungi teman-teman Perada di Kota Palangkaraya atau kabupaten atau yang provinsi. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Cacan. Sampai jumpa.